Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua pemirsa Gus Adi Channel yang budiman. Kita malam ini santai dan sambil tadi habis makan sate ya, kita berdiskusi sekarang. Ya. Berdiskusinya tentu ini ada kaitan dengan kehidupan kenegaraan kita, Bang. Betul. Namun coba nanti kita ulas dengan cara santai, namun punya konstruksi yang bisa menggedor ini. Siap, Gus. Bang Wiyo, selamat malam. Selamat malam, Gus. Ya, kita ketemu lagi dengan tokoh pengamat politik kita yang sangat concern terhadap apa yang menjadi kehidupan berbangsa di bidang komunikasi politik, sosial, dan tentu terkait dengan keormasan. Bang Wiyo, kita ketahui Pak Prabowo ini kan seorang tokoh militer yang sejak kecil dididik secara disiplin. Tapi beliau juga punya nilai humanis yang tinggi, punya kelembutan juga, bahwa dalam konsep pikirannya beliau tidak hanya apa yang ditonjolkan tuh melulu soal pertahanan. Iya. Tapi beliau berprinsip of the box, bagaimana negara ini harus sejahtera, rakyatnya makmur, kemiskinan berkurang, kemudian seluruh masyarakat yang tergabung dalam produksi berbisnis itu meningkat dari bawah, menengah menjadi pengusaha besar. Nah, namun demikian ada kebijakan-kebijakan yang dirasa oleh masyarakat banyak yang diambil oleh presiden ini rupanya menyinggung pada kelompok tertentu. Iya. Juga ada bagian-bagian lain, irisan-irisan lain yang menyebabkan masyarakat mungkin yang sudah merasa nyaman di kelompok menengah ini akhirnya nggak mendapatkan kucuran, terus turun menjadi masyarakat bawah. Ada dua hal yang perlu Bang Yu jelaskan soal karakter Presiden Prabowo kita ini dan kira-kira apa yang Pak Prabowo ladeni terhadap berbagai macam gejolak ini, sehingga kita ngelihat fluktuatif dari kondisi demokrasi kita ini juga naik turun. Artinya ini bagus, tidak ada senyap, tapi tidak ada gaduh yang terlalu bergemuruh. Kira-kira bagaimana, Bang? Terima kasih pemirsa, terima kasih juga Gus Andi. Kalau kita melihat personal beliau ya, satu-satunya presiden Indonesia yang memiliki cita-cita nih untuk jadi presiden cuma Prabowo, Gus. Yang memiliki cita-cita jadi presiden Indonesia. Ya. Kalau kita lihat, orang boleh bertanya, orang boleh berpendapat, Soekarno juga punya cita-cita, tapi tidak pernah Soekarno itu membayangkan tiba-tiba terjadi Republik Indonesia dan beliau jadi presidennya gitu loh. Artinya ini memang kecelakaan Soekarno ya ditunjuk oleh kawan-kawan beliau pada saat pembentukan atau pembahasan BPUPKI waktu itu, sehingga Soekarno lah sama Bung Hatta lah yang diberikan kewenangan ataupun kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Tapi kalau kita lihat Prabowo, Gus, Prabowo itu 15 tahun loh. Beliau itu mengikuti kontestasi kepresidenan ini. Luar biasa, melalui ya? proses yang sangat demokratis, proses yang sangat konstitusional. Saya pikir tidak ada, kalau mungkin Gus ada contoh, tapi menurut saya tidak ada. Semua presiden yang terpilih di Indonesia ini, semua itu tiba-tiba kebetulan. Mari kita susun satu-satu ya. Kebetulan Soekarno jadi presiden, terpilih. Beliau tidak ada desain kok. Tidak ada kalau kita jadi merdeka menjadi Republik Indonesia, Soekarno yang jadi. Tidak ada kesepakatan itu. Yang kedua Soeharto juga dengan sebuah keadaan atau kejadian yang tiba-tiba ada sebuah kejadian beliau jadi presiden. Demikian juga Habibie. Demikian juga Megawati. Gus Dur ya boleh dikata begitu juga demikian ya. Begitu juga dengan SBY. Begitu juga dengan Jokowi. Mungkin pemirsa boleh membayangkan ya bagaimana
bagaimana konsistennya Prabowo ini dengan cita-cita yang dimiliki itu. Dan sekali lagi, inilah karakter seorang pemimpin, mendesain dirinya secara terbuka. Saya ingin menjadi presiden. Walaupun 15 tahun kemudian cita-cita yang diungkap itu baru terwujud. Begitu. Meskipun jiwa militernya itu kental, tapi pikiran demokrasinya jalan ya. Ya, artinya dengan Meskipun kalah, terus bertanding secara gradual, secara tahapan-tahapan yang dilalui. Jadi sebenarnya perlu kita mengapresiasi orang seperti Prabowo ini, mungkin susah atau jarang kita dapatkan dalam sebuah kurun waktu sebuah pemerintahan. Ini hanya bisa disamai dengan apa ya, Nelson Mandela mungkin. 27 tahun menanti untuk menjadi presiden gitu kira-kira. Gus. Nah, dalam kesempatan terakhir ini kan memang Presiden lebih menitik beratkan pada bagaimana mendengar rakyat akibat banyaknya demo dan penyampaian pendapat. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh Presiden? Apakah Presiden ini juga akan melakukan komunikasi yang baik dengan kelompok-kelompok kepentingan, mahasiswa pergerakan ya, ada kelompok Islam, ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya. Apa yang dilakukan Presiden menurut Abang? Presiden Prabowo ya, kalau kita lihat kembali kita ke personal personifikasi beliau ya, mungkin kita bisa mendapati ada dua karakter presiden atau dua orang presiden Indonesia yang berasal dari militer dan pemimpin sebuah institusi militer itu dalam bentuk komando. Pak Harto dulu adalah Kostrad ya, Prabowo ini adalah Danjen Kopassus dan Kostrad menjadi presiden. Bayangkan Gus, presiden ini seharusnya memiliki semacam sebuah perangai yang sangat keras, sangat kuat, tidak bisa bernegosiasi. Ini seharusnya. Nah, pada titik tertentu Prabowo bisa menghancurkan perangai tersebut atau karakter tersebut sehingga menjadi sangat demokratis. Bayangkan setelah beliau jadi presiden, betapa banyaknya dorongan, tekanan, gerakan-gerakan yang terjadi di lapangan secara sosial itu bisa beliau hadapi dengan baik. Artinya pertama ya memang dengan mengancam ya, dengan ancaman bahwasanya ya oke, saya presiden sekarang, you berani mengganggu republik atau negara ini, maka saya harus mengamankan negara. Itu kira-kira demikian Gus ya. Jadi presiden kita ini lebih menitikkan bahwa pembangunan program-program nasional ya, baik strategis nasional atau yang memang menjadi program prioritas, itu akan terwujud dengan cepat kalau kondisi bangsa ini damai dan stabil. Betul, stabil. Oleh karena itu beliau memakai strategi akomodatif dan berusaha melakukan kepemimpinan yang gotong royong. Ya, betul. Beliau menekankan terus persatuan, bahkan di kesempatan yang beliau gunakan untuk menyampaikan pidato itu selalu menekankan bahwa negara kalau ingin maju, elitnya harus bersatu. Ya, betul. Ya kan. Gaduh boleh untuk berbagai kepentingan yang berbeda, tapi dalam konteks bersatu itu akan membuahkan satu upaya untuk melancarkan semua proses pembangunan yang ada di lapangan. Nah, ada dua kelompok besar Bang di tanah air kita ini. Di kelompok Islam ini ada Muhammadiyah dan NU, tapi punya spesifikasi sendiri. Kalau Muhammadiyah ini lebih kecil dari NU, tapi integritas, kualitas anggotanya bagus, asetnya luar biasa. Sedangkan NU ini banyak masyarakat pedesaan, lebih banyak, bahkan mungkin 3 kali lipatnya masanya. Namun ini adalah satu resource ya, sumber daya yang harus dimanage oleh presiden, terutama untuk stabilitas nasional. Yang kedua untuk menggerakkan partisipasi pembangunan. Lah apa langkah yang dilakukan presiden agar dua ormas besar ini menyatu dalam konsep gotong royong yang dilakukan oleh presiden ini? Jadi satu hal yang perlu kita lihat ya, pada saat pembentukan kabinet pertama itu,
kelihatan kan gemuk ya Gus ya. Sebenarnya gemuk itu tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah dasar dia berhasil atau tidak. Tetapi paling tidak dengan besarnya kabinet yang ada itu adalah gambaran bagaimana presiden berusaha untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kekuatan sosial masyarakat yang ada, termasuk partai politik dan termasuk ormasnya. Jadi Prabowo ini menginginkan tidak ada lagi ada unsur di luar daripada pemerintahan ke depan itu yang mencoba-coba untuk melakukan agenda sendiri-sendiri. Oke, you masuk di dalam pemerintahan, masuk di dalam sistem. Coba tolong ikut berkontribusi di dalam melakukan pembangunan. Demikian juga dengan gambaran bagaimana Prabowo berhadapan dengan ormas-ormas Islam ya, khususnya ini khusus ya Islam yang besar seperti NU dan Muhammadiyah. Saya pikir Prabowo sangat jeli memperhatikan kekuatan ormas Islam terbesar di Indonesia ini, yang dimana Indonesia juga adalah pemeluk Islam terbesar, itu berhasil menerima Prabowo dan Prabowo berhasil mengakomodasi mereka, Gus. Dalam artian gini, Gus, tidak ada satupun gambaran Prabowo terlampau ke NU, terlampau ke Muhammadiyah. Ini dulu satu, ini perlu kita apresiasi. Bahwasanya narasi-narasi berimbang ya, berimbang betul. Dan ini tampil pada saat narasi beliau ketika maju sebagai pilpres dalam mengungkapkan visi misi beliau, dan ketika menjadi presiden dan mengakomodasi seluruh kekuatan ini. Jadi Prabowo berhasil menerjemahkan bahwasanya kekuatan Islam ini menjadi sebuah kekuatan yang patut untuk dihargai, patut untuk diberdayakan, dan patut untuk dilibatkan dalam pembangunan beliau. Nah, gitu. Dilibatkan ini menarik ini. Bang, sebentar lagi ini kan Muktamar NU. Ya. Karena apapun NU itu kan menjadi bagian terbesar dari jumlah penduduk Indonesia ya. Katakanlah bisa separuhnya dari seluruh warga negara Indonesia yang mengaku berafiliasi pada Nahdlatul Ulama. Sedangkan ketokohan dari NU itu kan bisa diukur dari struktural dan kultural. Yes, betul. Struktural ada di organisasi formal di PBNU dan badan-badan otonomnya sampai ke PW dan PCNU. Kemudian kalau kultural itu adalah kiai-kiai kos yang punya ketokohan yang tinggi di lingkungan pesantren, dipanuti sebagai masyayikh yang mempunyai nilai ilmu tinggi dalam fikih maupun kitab-kitab kuning. Nah, selain itu juga dalam menghadapi situasi ke depan yang tidak menentu ini, kiai lebih bisa diperankan untuk mengendalikan gejolak yang ada. Iya, betul. Kiai juga mampu meredam situasi yang tidak menentu, ulama dan sebagainya. Dan antara umaro dan ulama jika disatukan tentu akan menjadi harmonisasi dalam kepemimpinan nasional yang baik. Kira-kira ke depan ini dalam ketokohan NU yang Abang Wio bisa usulkan atau impikan sosok siapa yang paling pantas dan bisa bekerja sama dengan Presiden Prabowo, bahkan tidak hanya dalam periode ini saja, tentu bisa melompat ke periode kedua yang membuat Pak Prabowo punya jangka waktu yang panjang untuk menyelesaikan impian, cita-citanya dalam membangun bangsa ini. Abang bisa deskripsikan? Jadi menarik ini Gus, ini bagus sekali nih Gus. Jadi sebenarnya gini loh, Prabowo Subianto sebagai presiden itu betul-betul menginginkan ada semacam sebuah environment atau milieu ya, lingkungan yang betul-betul sangat demokratis dan betul-betul sangat progresif untuk melakukan proses kepemimpinan bangsa ini ya. Oleh sebab itu karakter Prabowo itu pasti beliau ini pasti menginginkan ya sosok pemimpin NU yang betul-betul gambaran keikhlasannya tinggi itu. Ini pertama dulu Gus ya. Karena kan definisi seorang kiai itu kan inti awalnya adalah keikhlasan. Jadi seorang kiai itu mendapatkan kekuatan
ataupun keterpengaruhan yang sangat besar karena posisi seorang kiai itu sangat ikhlas dalam melakukan proses pendidikan di sekitarnya ya. Yang kedua adalah keilmuan, Gus, ya. Keilmuan itu penting bagi seorang kiai karena ilmu itu bukan untuk kepintaran, ilmu itu untuk semacam sebuah verifikasi terhadap kualitas adab ya. Orang yang berilmu itu pasti adabnya bagus. Berilmu itu yang berilmu bukan banyak sertifikatnya, Gus, ya. Ya banyak, rata-rata kiai itu kira-kira 99% tidak ada sertifikatnya, Gus, betul ya? Artinya apa? Itu adalah pemberian alam atau pemberian masyarakat, pemberian society. Yang ketiga, yang tidak juga kalah penting dari keikhlasan dan keilmuan itu adalah semacam sebuah ketawaduan yang besar ya. Tawadunya seorang kiai di dalam melakukan pembangunan yang berdemokrasi itu kan sangat kelihatan, Gus. Mungkin kita ingat dulu, Gus, pada saat masa-masa kemerdekaan dulu ya, resolusi jihad, semangat untuk melawan penjajahan, semangat untuk melawan PKI itu muncul dari dunia pesantren yang dikomandani oleh seorang kiai ya. Jadi sebenarnya sangat sederhana untuk melihat siapa sih sebenarnya pemimpin agama, ormas agama ya. Saya juga tidak mengerti terkait dengan NU ya, tetapi menurut saya karakter-karakter itu banyak, ada beberapa yang bisa dimiliki ya. Saya tidak tapi yang saya ngerti seperti Kiai Haji Said Akil Siraj ya, itu beliau memiliki semacam sebuah prasyarat ya untuk menjadi seorang pemimpin ormas besar seperti NU ini. Mungkin kader-kader yang ada yang dari Surabaya itu siapa, Kiai Haji Mustamar siapa itu? Ya itu juga penting, Gus. Artinya gini loh. Dari karakteristik yang ada ini, ormas-ormas Islam seperti NU ini perlu menampilkan kepemimpinan atau sebuah patronase yang betul-betul orang itu mau ikut gitu loh, Gus. Jadi jangan sampai dia memiliki permasalahan adab. Si calon ketum yang ke depan itu jangan sampai dia memiliki permasalahan adab atau permasalahan distrust atau tidak dipercaya oleh orang karena ya masa lalu kah, karena sebuah perbuatan masa kini lah. Jadi sebenarnya NU ini perlu, menurut saya ya, bukan menasihati, tapi NU juga perlu mereformasi ya. Sebenarnya kembali ke Hito itu penting. Jadi kalau dulu ada istilah kembali ke Hito. Nah, hitoh ini yang sebenarnya kilang. Jadi langkahnya ada, tapi hitohnya itu apa? Bisa dia menjadi hitoh yang lama dihidupkan kembali, bisa itu hitoh yang baru yang dimodernisasi sesuai dengan kepentingan dan keadaan yang ada sekarang ini, Gus. Ini memang menjadi kebutuhannya pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan para kiai, ulama yang tergabung dalam ormas besar. Pemirsa, ormas besar yang kami maksudkan itu adalah Muhammadiyah dan NU. Karena apa? Banyak ormas-ormas lain di negara kita tumbuh, tapi dua ormas ini sudah membuktikan dialah ikut memelopori berdirinya NKRI. Kita ketahui Muhammadiyah lahir tahun 1912. Sedangkan NU sendiri lahir pada tahun 1926. Jadi sebelum Indonesia merdeka, para kiai, para santri ya, itu sudah melakukan satu upaya berorganisasi, kemudian berusaha untuk bagaimana mengembalikan hak-hak kedaulatan bangsa ini menuju Indonesia merdeka. Dan apa yang disampaikan Bang Uyo tadi, dengan resolusi jihad yang dikomandani oleh Kiai Hasyim Asy'ari, tentu itu menjadi cikal bakal bahwa santri itu sudah layak untuk di depan dalam membela NKRI. Nah, dari kultur itulah harus dibaca oleh Bapak Presiden. Sangat yakin dan tidak perlu ragu-ragu. Kalau sudah kiai atau ulama produk dari dua organisasi besar ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pasti 1000% pembela NKRI. Betul. 1000% pasti pendukung pemerintah. Nah, siapa yang layak ke depan ini tentu memang banyak, Bang. Tapi kebutuhan dalam situasi sekarang memang membutuhkan seorang yang sudah mumpuni,
yang masih energik dan punya kapasitas keilmuan yang seperti Abang sampaikan tinggi. Tidak salah kalau Bang Uyo menyampaikan ada Profesor Dr. Kiai Haji Said Taghi Sirot. Beliau pernah menjadi Ketua Umum PBNU yang kemarin, dan sekarang tentu banyak diperbincangkan, apalagi ada dawuh dari Kiai Haji Huda Zalzuli ya, dari Ploso, bahwa NU ini akan baik kalau dikembalikan pada Profesor Dr. Kiai Said Taghi Sirot. Nah, dikembalikan itu ada dua hal, Bang, yang perlu harus kita perhatikan. Apakah dikembalikan sebagai Ketua Umum PBNU sebagai tanfid, atau beliau menduduki jabatan sebagai Rais Am, sebagai pengayom, sebagai pelindung, penjaga heritage, penjaga martabat, penjaga moral, dan penjaga keilmuan. Karena Kiai Said ini ilmunya luar biasa ya. Saya pernah membaca bukunya Tasawuf, kemudian bukunya Allah dan Alam Semesta. Beliau itu SMP, sekelas SMP sudah mondok ya, SMA mondok di kita, di negara kita ini. Baru S1, S2, S3 itu kuliahnya di Arab, Bang. S1 itu beliau mempelajari tentang sejarah Islam, S2 tentang perbandingan agama, semua agama beliau pelajari. Nah, yang ketiga ini yang hebat ini, filsafat Islam, ketasawufan, dan semuanya cum laude. Dan Pak Yai Said Taghi Sirot ini mau ke Indonesia karena ajakan Gus Dur. Nah, artinya ini sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari Gus Dur. Jadi kalau kita bicara darah biru, ya ada darah biru, ya ada darah ideologis, ada semuanya masuk. Tapi oke lah, saya kira masyarakat dan warga Nahdliyin memahami sosok Yai Said Taghi Sirot. Dan seusia beliau yang sudah di atas 70 tahun, tentu ini kan kalau diberi kesempatan lagi dalam masa-masa senjanya beliau, ini akan bagus. Karena sayang sekali orang Yai sehebat ini kalau tidak diperankan maksimal agar menjadi bukti otentik negara kita ini ada kiai yang mampu menelurkan integritasnya ya ke ulama, ke NU ini untuk membangun peradaban. Dan bukan itu saja, Gus. Gini loh, Gus. Presiden kita ini umurnya kan 70 berapa, Gus? 74 ya. 7. Artinya sangat sepadan sekali ya, sangat sepadan ini ya, kalau pemimpin NU ke depan itu tidak jauh berumur dengan beliau. Jadi gini loh, artinya ini mohon maaf ya, bukan yang muda itu tidak mampu, tapi presiden kita ini adalah presiden yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan cita-cita, penuh dengan jalan yang sangat panjang ya. Sepatutnya juga memang didampingi oleh pemimpin-pemimpin agama atau ormas seperti NU dan Muhammadiyah itu, jika bisa pemimpinnya itu adalah yang kira-kira tidak jauh berumur dengan beliau gitu loh. Artinya ini faktor psikologis. Psikologisnya bagus. Psikologisnya bagus, Gus. Hubungan kemanusiaannya humanis dan kalau saling menasehati menasehati gitu. Artinya presiden tidak sungkan untuk meminta nasihat dari orang yang lebih tua gitu loh, kira-kira. Atau seumuran lah begitu. Kan susah nih kalau tiba-tiba ketua NU misalkan umur 40 tahun, Gus. Gimana cerita presiden kita ini mau meminta nasihat sementara beliau ini punya banyak segudang jalan hidup yang sudah dilalui ya gitu kira-kira. Oke, ini sedikit kita kembali lagi pada posisi situasi bangsa ini, Bang. Pak Prabowo dalam kesempatan kemarin menarik ini, beliau mengatakan di Gorontalo, hati-hati ya, saya sudah tahu kalian-kalian yang ikut biaya demo, hati-hati dan sebagainya. Pertama, ini mengandung makna warning. Yang kedua, beliau tentu benar-benar sudah tahu, karena pasti informasi intelijen itu luar biasa ya, ada BIN, ada BAIS, semuanya bekerja. Nah, karakter Pak Prabowo ini sepertinya nyalinya tinggi sekali nih. Iya, betul. Sepertinya tidak takut. Kira-kira dalam bayangan Abang ini bagaimana sosok Pak Prabowo menghadapi kekuatan besar loh, ini bukan sedikit loh, kekuatan besar beliau yang di atas yang merasa istilahnya tidak dapat
kue besar lagi, kemudian ada kekuatan lagi yang juga dalam bingkai militer ya, baik itu purnawira atau apa, mungkin beliau sudah tahu itu ada kekuatan lain dalam dimensi politik. Nah, ilustrasikan Bang, nyalinya sebesar apa beliau ini? Terus apa yang harus dilakukan Pak Prabowo jika sampai benar-benar menekan dan harus melakukan putusan seperti apa? Ya, karena Gus memberikan waktu saya untuk mengilustrasikan, maka coba saya ilustrasikan. Jika seandainya Prabowo itu adalah presiden di masa Soekarno, jadi bukan Soekarno yang jadi presiden, maka kemungkinan besar kita akan keluar dari PBB dan membentuk aliansi baru. Sampai segitunya. Ini saking kan mengilustrasikan ya. Saking berani ya beliau. Saking beraninya. Ya. Dan bisa-bisa Prabowo bisa menyerang negara-negara seperti Australia, bisa dia serang. Malaysia apalagi, negara-negara di sekitar Asia bisa diserbu. Artinya begini, Gus. Prabowo ini punya semacam sebuah ideologi holistik ya. Dan ideologi ini biasa dimiliki oleh seorang jenderal-jenderal tempur besar masa lalu seperti Alexander the Great ya, seperti Raja Darius di Persia, dan panglima-panglima besar Islam yang Khalid bin Walid. Itu jiwa ekspansinya besar, Gus. Ini kalau ya mengilustrasikan Prabowo pada masa itu tidak ada batas negara, batas kerajaan ya. Kan waktu itu kan tidak ada negara, Gus. Pada saat belum terbentuk besar, ini pasti bisa diserbu ini oleh Prabowo. Artinya Prabowo pada saat itu berani, apalagi ini untuk kepentingan bangsa ya, untuk untuk memperbesar ruas wilayah dan keterpengaruhan Indonesia itu ke seluruh dunia. Jadi wajar kalau beliau memperingatkan ya, memberikan kata-kata. Ini kata-kata itu bukan semacam sekedar peringatan, tetapi sebuah ancaman sebenarnya. Bahwasanya dengan kekuatan beliau di militer ya, memiliki mata dan telik sandi, telinga untuk mengetahui apa yang itu sangat mudah bagi beliau hari ini. Karena beliau mampu menerjemahkan informasi intelijen itu menjadi sebuah kekuatan, bukan hanya sekedar main-main. Jadi, dan ada acuannya di Undang-Undang Dasar ya. Dan ada acuannya. Pakai panglima tertinggi. Sebagai panglima tertinggi, sebagai seorang yang orang tertinggi dalam pemerintahan gitu loh. Juga punya kekuasaan mengeluarkan perpu. Bisa, Gus. Ya, untuk mengawali satu babak konstitusi di luar kepentingan politik. Semua itu jalan dulu, baru nanti diminta oleh DPR. Ya. Semua itu presiden, sebagai seorang presiden, undang-undang sudah memberikan kekuasaan yang sangat begitu besar dalam menjaga negara Republik Indonesia. Sangat besar sekali. Hampir bisa dikatakan ini hampir sama dengan kekuasaan seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut ya. Tapi absolut yang konstitusional. Absolut yang konstitusional aja kira-kira. Hebat. Ini memang kita bicara nyali, Pak Prabowo nggak ada obatnya lah, ya nggak ada matinya ini. Artinya jangan dicoba-coba lah. Kedua, beliau itu benar-benar seorang yang demokratis dan konstitusional. Jangan salah melihat Pak Prabowo sebagai militer, wah ini orang ini otoriter, wah ini seperti kembali ke Orde Baru. Tidak. Dari abang tadi cerita saja, untuk menjadi presiden, beliau mau melakukan sampai 4 kali tahapan pemilu. Iya betul. Ya kan, kalau tidak itu mana presiden lainnya sudah kalah ya sudah, malas tampil lagi. Kedua, beliau tahu persis dalam perjalanan untuk mencapai posisi itu, beliau harus melakukan satu upaya untuk membentuk partai. Secara konstitusional beliau lalui. Ya. Nah, setelah sekarang menjadi presiden, beliau dalam memandang Indonesia, dalam memandang kekuasaannya, itu sepertinya di meja itu sudah terbentang Undang-Undang Dasar 45, baik pembukaan sampai batang tubuhnya dan penjelasan. Pembukaan beliau laksanakan bagaimana dia keliling ke dunia untuk melakukan politik bebas aktif. Kemudian di batang tubuh, seperti yang kita cerita tadi, ada kekuatan yang luar biasa sebagai panglima tertinggi, membawai semua angkatan. Beliau bisa perintahkan pasukan, infrastrukturnya. Beliau bisa membebaskan orang dalam kondisi mau dihukum, sudah terhukum, memberikan gerasi, bahkan memberikan rehabilitasi bisa. Ada konstitusi. Nah, yang paling dahsyat ini adalah
beliau bisa mengeluarkan Perpu. Iya. Kalau dalam kondisi yang genting ya untuk kepentingan banyak orang dan sebagainya. Perpu apa saja? Perpu yang menakutkan kelompok-kelompok lain itu akan dikeluarkan. Bahkan sampai pada posisi yang paling ricuh pun beliau berhak mengeluarkan dekret Iya. dengan kekuatan pasukan yang tertata secara sistematis. Nah, yang terakhir closing ini, Bang. Pesan apa bagi Pak Prabowo dalam menghadapi situasi ke depan ini? Ya. Nah, itu ya. Jadi di tengah orang menyaksikan bahwasanya Prabowo hanya seorang militer yang menjadi presiden, saya pikir pendapat itu salah. Prabowo harus harus dimaknai bahwasanya cuma beliau satu-satunya orang militer yang berani belajar untuk menjadi orang sipil selama 15 tahun. Nah, ini yang menarik. Orang militer yang mau belajar jadi orang sipil. Jadi kalau Gus tanya saya, kalau SBY gimana? SBY tidak pernah belajar menjadi seorang sipil. Begitu selesai dari ketentaraan atau masih dalam ketentaraan, ikut terlibat di dalam pemerintahan, kemudian terpilih menjadi presiden. Dan bukan beliau yang mendirikan partai loh ya. Ini mohon maaf, artinya ini kan sejarah toh. Demikian juga Pak Harto. Pak Harto tidak pernah mendirikan partai, membentuk dan mengelola iya. Tapi Prabowo adalah sosok orang-orang yang ingin menjadi seorang sipil sejati, membentuk parpol dan mengikuti kontestasi secara periodik dan secara demokratis. Belajar dari Golkar ya. Belajar dari Golkar, belajar dari pengalaman dan belajar karena keinginan yang sangat besar. Itu dulu. Yang kedua, Prabowo juga tidak bisa dikatakan beliau itu orang yang tidak punya visi. Artinya jika ada ide-ide besar hari ini, itu adalah hasil pengamatan selama 15 tahun. Bukan sekedar tutup mata, hanya menikmati kekayaan atau apapun. Tapi presiden kita ini adalah presiden yang memiliki betul-betul, kalau dulu masa-masa kerajaan mungkin ini punya kanuragan gitu. Punya ilmu keenam gitu loh, punya sixth sense ya. Untuk mengerti. Jadi sebenarnya kalau kita gabungkan dari keseluruhan ini Gus, baik Prabowo sendiri dan orang-orang yang terlibat ataupun pemimpin-pemimpin ormas yang ada di dalamnya khususnya Islam itu sudah selayaknya Prabowo ini menjadi semacam sebuah yang kita jaga, aset untuk kita jaga dengan baik, kita doakan dengan barokah sehingga beliau betul-betul menjadi tambah kuat dan semangat, tidak pernah takut dengan siapapun. Bayangkan Gus, sejak dilantik Gus sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk memerangi yang namanya mafia. Bayangkan Gus, mafia itu ada di mana-mana dan dilawan semua. Dengan apapun ceritanya, dengan mengeluarkan kepres kah, mengeluarkan perintah kah, apapun dilakukan untuk melindungi warga negara Indonesia dari tekanan dan dari tipu daya orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari macam-macam lah Gus ya. Artinya boleh kita menyaksikan apa yang dilakukan Prabowo, tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Prabowo hari ini adalah sebuah komitmen yang sangat kuat terkait dengan cita-cita beliau untuk menjadi presiden sejak 15 tahun yang lalu. Ya, baik. Terima kasih Bang. Terima kasih. Pemirsa, diskusi yang menarik ini tentu kita akan simpulkan. Yang pertama, kita mengetahui karakter Pak Prabowo ini adalah sosok prajurit yang tegas, tapi beliau mau apa yang dikatakan Bang Yu tadi, belajar menjadi sipil, bahkan menjadi sipil yang baik, humanis, dan mampu menyentuh hati rakyat banyak. Kemudian beliau sadar betul dalam memimpin negara ini pasti ada gejolak-gejolak yang timbul, dan tentu akan dilakukan komunikasi politik, komunikasi publik dengan berbagai elemen. Dan beliau sangat peka itu. Jangan dikira salah adik-adik kalau menangkap Pak Prabowo tidak mendengar dan sebagainya. Beliau siang malam itu pasti akan mendapatkan laporan intelijen, baik itu dari sisi kiri, dari sisi kanan, dipertimbangkan, di cross check, sehingga beliau harus melakukan satu keputusan yang tepat untuk mengambil kebijakan. Apakah itu kebijakan itu A, B, C, itu ditentukan dalam proses koordinasi ya. Nah, selain itu, dalam rangka untuk menjaga stabilitas politik nasional, selain beliau melakukan politik akomodatif, juga mampu membuat kepentingan-kepentingan politik ini bisa stabil, maka diperlukanlah hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat ya, terutama di kelompok-kelompok ulama, kiai,
yang ada di ormas besar di Muhammadiyah, di NU, dan tentu ada hubungan-hubungan psikologis. Ya. Karena yang harus disadari bahwa dalam setiap infrastruktur di ormas itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Secara struktural itu mereka atau beliau-beliau yang ada di struktur dari organisasi itu. Kemudian ada struktur kultural, ya, yang beliau-beliau kiai-kiai yang di pesantren, yang membina pesantren besar kecil di kampung sampai di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Nah, alangkah baiknya kalau pemimpin dari ormas besar itu ya memang ulama atau kiai yang mumpuni, yang sepuh, yang juga menguasai Iya, betul. kultural. Iya, betul. Sehingga ini bisa nyambung. Karena apa? Kalau seperti yang Abang tadi sampaikan, masih muda, ilmunya belum cukup dalam struktural di ormas itu, beliau nggak akan bisa memerintahkan atau membuat secara kultural ini ngikutin. Ini penting karena apa? Kita sepakat kok, Pak Prabowo dengan keinginan yang besarnya untuk memimpin bangsa ini 2 periode dengan cita-citanya. Ya, ini harus ditata mulai sekarang. Jadi sekarang ini ada tokoh-tokoh yang bagus yang Bapak bisa ajak kerjasama, ya. Tentu ada tadi disebutkan Kiai Agil Sirot yang tidak punya kepentingan apapun dalam politik. Artinya kalau beliau ditugaskan khusus dalam mengendalikan organisasi itu nggak perlu dia nanti menjadi menteri bapak, nggak perlu jadi ini, cukup beliau menjaga marwah keumatan. Nah, yang terakhir tentu pesan dari Bang Wiyo tadi, ya, ini saya ringkas. Jangan salah menilai Pak Prabowo hanya seorang jenderal militer. Dia adalah mempunyai trah dan keturunan raja-raja di Jawa. Sudah bisa dipraktekkan seorang yang bernyali besar itu di belakangnya ada kekuatan besar yang tidak bisa kita lihat. Dan kekuatan besar itu tentu itu bersifat spiritual, dan kekuatan Pak Prabowo lengkap sudah. Oleh karena itu nyalinya nggak ada obatnya. Terima kasih. Sampai jumpa, kita berdiskusi lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.